Yayasan Ratini Gorde atau YRG yang mengelola kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja menandatangani MOU dengan Yayasan Tarumanegara yang mengelola Universitas Tarumanegara pada Sabtu 1 April 2023 yang dilanjutkan dengan seminar nasional secara online dan offline yang bertajuk Wellness Business 5.0. Hadir secara langsung dalam penandatanganan MOU ini Sekretaris Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorde, didampingi Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorde, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma, Dr. Ninyoman Juli Nuryani. Dari pihak Yayasan Tarumanegara, hadir langsung Sekretaris Yayasan Tarumanegara, Fredrik Junaidi Kusnanto, mewakili Ketua Yayasan Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi, yang memberikan sambutan lewat video. MOU kedua yayasan ini menyangkut kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi, baik pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang melibatkan kedua kampus yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma dan Universitas Tarumanegara. Sementara Seminar Nasional Wellness Business 5.0 menghadirkan keynote speaker Ketua Yayasan Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi, yang memberikan materi lewat video. Dua pembicara lainnya yakni Dr. Hadi Cahyadi dari Universitas Tarumanegara dan Dr. Astri Ayu Purwati dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Seminar menghadirkan dua orang panelis yakni Dr. IGM Dharma dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma dan Komang Gita Krisnamurti, kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Sekretaris Yayasan Ratini Gorde, Dr. Ana Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorde mengatakan pihaknya berharap pasca penandatanganan MOU ini terjadi implementasi kerjasama pada Tridharma perguruan tinggi sehingga apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas mahasiswa bisa tercapai. Implementasi dari kerjasama ini salah satunya diwujudkan melalui seminar Wellness Business 5.0. Jadi yang kami harapkan dari Yayasan Ratini Gorde pasca dari penandatanganan MOU ini adalah terjadinya implementasi daripada Tridharma perguruan tinggi sehingga apa yang ingin kita inginkan untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas mahasiswa kami bisa lebih meningkat dengan dibimbing, dibina maupun dengan adanya kerjasama ini kami harapkan kami juga bisa berkolaborasi baik di dalam Tridharma perguruan tinggi. Jadi ada implementasi yang wujud nyatanya hari ini kita sudah mengadakan implementasi berupa seminar dengan STIE Satya Dharma. Untuk seminar hari ini adalah merupakan wujud dari implementasi MOU ini yang nyata sudah kita bangun ya Pak ya. Sekarang kita tanda tangan MOU dan hari ini pun kita mengadakan implementasi di bidang akademik berupa seminar nasional ya yang langsung pembicaranya dari Universitas Tarumanegara yaitu Bapak Dr. Hadi Cahyadi. Ketua Yayasan Tarumanegara Profesor Aryawan Gunadi yang memberikan sambutan lewat video menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan penandatanganan MOU ini sehingga bisa saling mendukung antara Yayasan Tarumanegara dengan Yayasan Ratini Gorde yang juga memiliki kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mendukung dan mencerdaskan bangsa lewat pendidikan dan keilmuan. Ia juga memuji Yayasan Ratini Gorde yang didirikan oleh pendiri dengan integritas yang sangat luar biasa dan bisa diteruskan hingga saat ini. Pada hari ini saya Aryawan Gunadi atas nama Yayasan Tarumanegara dan dalam posisi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara mengucapkan selamat atas diadakannya kerjasama atau MOU yang dilakukan antara Yayasan Tarumanegara dengan Yayasan Ratini Gorde. Sebelumnya kami sering kali berkorespondensi khususnya dengan Ibu Dr. Tini atau Bu Gung Tini yang menghubungi dan menjembatani kami untuk selalu berhubungan dengan Yayasan Ratini Gorde. Tentunya kami sebagai Yayasan Tarumanegara yang bisa kami sampaikan yang telah berdiri sejak 1959, kami sampai establish sampai dengan sekarang, kami menyambut baik kerjasama ini sehingga saling mendukung antara Yayasan Tarumanegara dengan Yayasan Ratini Gorde yang juga memiliki kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang mendukung dan mencerdaskan bangsa lewat pendidikan dan keilmuan. Tentunya dengan backbone dari Yayasan Tarumanegara yang cukup besar ini akan bisa selalu bekerja sama dan mendukung
antara hubungan Yayasan Tarumanegara dan Yayasan Ratni Gorda yang ada di Bali. Karena kita tahu bahwa Yayasan Ratni Gorda ini memang didirikan oleh pendiri dengan integritas yang sangat luar biasa dan bisa diteruskan hingga sampai dengan sekarang. Sementara itu, Fredrik Junaidi Kusnanto selaku Sekretaris Yayasan Tarumanegara berharap implementasi dari MOU ini bisa dilakukan bersama-sama di dalam level akademik antara Universitas Tarumanegara dan STIE Satya Dharma, baik dalam bentuk pertukaran pelajar, pertukaran dosen, joint seminar, joint penelitian, serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Sementara itu, seminar Wellness Business 5.0 merupakan awal yang baik untuk kerjasama kedua belah pihak agar ke depan bisa dilanjutkan lebih jauh lagi. Ya, acara MOU kali ini merupakan kerjasama antara Yayasan Tarumanegara dengan Yayasan Ratni Gorda yang memang kita sudah cukup lama berkolaborasi, terutama dengan Ketua Yayasan dan juga Ibu Sekretaris dan Ibu Bendahara dari Yayasan Ratni Gorda. Pada awalnya dimulai perkenangan dari Fakultas Hukum dengan Dekan Fakultas Hukum dengan Pak Ahmad, kemudian juga kebetulan pada waktu itu Ketua Pengurus kita Pak Gunardi, periode sebelumnya juga berasal dari Fakultas Hukum. Nah, kemudian kita lanjutkan hubungan yang sudah baik ini menjadi kerjasama antara kedua belah pihak, antara Yayasan Tarumanegara dan Yayasan Ratni Gorda, dan kita implementasikan dengan membuat MOU per hari ini yang memang waktu itu sudah kita rencanakan di bulan Desember pada tahun lalu, cuma karena satu dan hal lainnya jadi bisa dilakukan per hari ini. Kita dari Yayasan Tarumanegara maupun dari Yayasan Ratni Gorda mempunyai visi misi yang sama untuk mencerdaskan bangsa, untuk membangun dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan untuk kedepannya saya harapkan untuk implementasi antara Yayasan Tarumanegara dan Yayasan Ratni Gorda kita bisa sama-sama melakukan implementasi ini di dalam level akademik. Harapannya dengan seminar ini bisa mempererat hubungan yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Dan ini adalah menurut saya adalah awal yang baik untuk kerjasama antara kedua belah pihak. Dan juga kita kedepannya bisa kita lanjutkan lebih jauh lagi untuk kerjasama ini. Tidak hanya mungkin dengan Fakultas Ekonomi yang kita sudah mengirimkan perwakilannya, mungkin dengan fakultas yang lain, atau dengan pertukaran lecture nanti ke depannya. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma, Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengatakan, penandatanganan MOU tersebut merupakan momen yang sangat luar biasa bagi Yayasan Ratni Gorda dan pengembangan STIE Satya Dharma ke depannya bisa menjadi kampus yang lebih maju dan naik kelas. Disebutkan juga ini akan menjadi PR besar bagi STIE Satya Dharma yang mana di tahun 2024 akan melakukan akreditasi untuk institusi sehingga kedepannya dengan MOU ini pihaknya akan mencoba terus berupaya jauh lebih baik lagi. Harapannya ke depan STIE Satya Dharma bisa lebih diperhitungkan sebagai perguruan tinggi ternama di Bali dan Indonesia. Hari ini pas tanggal 1 April 2023 merupakan hari yang luar biasa untuk kami. Yayasan Ratni Gorda akan melaksanakan MOU dengan Yayasan Tarumanegara karena ini akan menjadi suatu marwah ke depannya. Yang paling utama untuk kami adalah untuk pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma ke depannya akan menjadi sebuah institut perguruan tinggi yang ada terutama di wilayah Singaraja, Bali, dan ini akan menjadi PR terbesar kami tentunya yang tahun depan kita akan melakukan akreditasi untuk institusi sehingga ke depannya dengan MOU ini kita akan mencoba untuk selalu jauh lebih baik dan lebih baik untuk menuju ke institut. Tentunya ini akan menjadi suatu prioritas utama Yayasan Ratni Gorda dan nanti akan dibantu sepenuhnya, akan disupport sepenuhnya oleh Yayasan Tarumanegara. Tujuannya adalah nanti kita akan melaksanakan berbagai kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi, terutama akademik dan nanti akreditasi dan juga pengembangan institusi yang lebih tinggi ke depannya dari sekolah tinggi
ilmu ekonomi menjadi suatu institut. Harapan kami ke depannya ini dari kedua belah pihak terutama, dan kami dari perguruan tinggi yang masih sekolah tinggi ini akan menjadi suatu perguruan tinggi yang bisa diperhitungkan begitu di perguruan tinggi terutama seluruh Indonesia, khususnya untuk di Bali, sehingga kami bisa ke depan jauh lebih baik untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Terkait Seminar Nasional Wellness Business 5.0, Ketua Yayasan Tarumanegara Profesor Aryawan Gunadi selaku keynote speaker dalam pernyataannya lewat video mengatakan, Wellness Business 5.0 merupakan bisnis yang masuk dalam top 5 bisnis yang memiliki prospek di Indonesia, terutama pasca pandemi COVID-19. Berbicara tentang wellness tidak hanya mencakup tentang rumah sakit dan klinik, tetapi juga mencakup tentang sistem kesehatan atau sistem bisnis yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat kalau dari pembicara pada hari ini ada kolaborasi antara UNTAR, antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma dengan Undiknas dan juga Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Tema hari ini luar biasa, yaitu menyangkut wellness business 5.0. Dan kita tahu kalau kita bicara wellness business, apalagi dengan pandemi COVID-19, itu salah satu bisnis yang bisa dibilang masuk dalam top 5 bisnis yang memiliki prospek yang ada di Indonesia. Kalau bicara soal wellness business, kita bukan hanya bicara soal bagaimana mendirikan rumah sakit, mendirikan klinik, tapi kita bicara mengenai sistem kesehatan atau sistem bisnis yang ada di Indonesia. Karena memang kalau bicara soal wellness itu, seringkali kita berpikir bahwa ada orientasi sosialnya, tetapi memang tidak bisa semuanya kita package dalam bidang sosial aja, tapi ada bisnis elemen atau pengelolaan sehingga wellness business ini bisa berkembang pesat dan terus bisa everlasting atau bisa memiliki satu continuous improvement. Terkait dengan bisnis 5.0, Dr. Hadi Cahyadi dari Universitas Tarumanegara menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Managing Your Family Business Beating the Third Generation Course, yang pada intinya menggambarkan kutukan bisnis generasi ketiga dan bagaimana upaya menghindari hal tersebut sehingga bisnis keluarga bisa terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Jadi judul presentasi hari ini adalah Managing Your Family Business, di mana setiap family business selalu ketakutan dengan yang namanya kutukan generasi ketiga. Nah, Anda lihat startup failure dari industri juga banyak sekali startup jatuh, di mana semua startup banyak gagal karena funding mulai berkurang. Kalau kita lihat startup dan unicorn di Indonesia pun sekarang mulai melakukan retrenchment, mengurangi banyak sekali pegawai. So we have to be careful with that. Anda lihat ternyata healthcare merupakan startup yang kuat sekali. Jadi memang di dunia bisnis, di dunia startup, finance kuat, healthcare kuat, agriculture kuat, service kuat. Sehingga ini adalah beberapa yang dianggap sebagai kegagalan, tetapi ini adalah yang bisa bertahan. Sementara itu, Dr. Astri Ayu Purwati dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia mengungkapkan, dalam bisnis 5.0, peran sentuhan manusia tidak boleh diabaikan, sebab peran manusia akan mengimbangi kecepatan dan efisiensi teknologi dengan kebijaksanaan, fleksibilitas, dan empati. Bagaimana yang kita ketahui adalah pada masa COVID-19 yang lalu yang kita hadapi itu sebenarnya merupakan salah satu akselerator digitalisasi. Jadi dengan ataupun tanpa kita sadari sebenarnya perubahan-perubahan dari segi bisnis banyak sekali terjadi pada era COVID-19 yang kita hadapi. Dulunya perusahaan itu masih serba konvensional, masih serba tradisional. Dengan adanya COVID-19 ini semua perusahaan ya, baik itu sektor mikro ya, kecil, menengah hingga skala besar, ini memang dituntut untuk meminimalisir yang namanya sentuh ya, yang namanya kontak fisik secara langsung. Sementara itu, para panelis Gita Krisnamurti, kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, dan Dr. IKM Dharma dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma juga menyampaikan pandangannya tentang peluang bisnis wellness ke depannya dan strategi sukses di era bisnis 5.0.
Jadi wellness sendiri memiliki definisi bahwa keinginan seseorang untuk meraih kesehatan dan juga hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna itu gimana sih? Jadi hidup bermakna di sini adalah bagaimana mereka bisa mencapai kesehatan fisik, bagaimana bisa meraih kesehatan mental. Apalagi sekarang pasti teman-teman sendiri pasti ngerasakan ya penyakit mental gitu ya. Misalnya bandingkan diri dengan orang lain, habis itu belum lagi tiba-tiba ada perasaan nggak enak ketika nggak mampu melakukan sesuatu. Ini juga dibahas di wellness. Selain itu juga ada lingkungan sosial. Jadi bagaimana biar teman-teman tidak merasa sendiri gitu. Rasa sendiri itu bahaya zaman sekarang. Setelah itu juga ada kesehatan finansial dan juga lingkungan yang mendukung. Mengapa wellness-nya penting? Karena sebelumnya ada fatness gitu loh, dan hal yang buruk gitu. Kita kan sebagian besar hidup di dunia yang buruk sebenarnya. Buruk ini, ya, kira-kira gitu ya. Jadi makanya secara natural Allah memberikan kita sebuah harapan. Makanya di dalam filosofi itu disebut sebagai manusia yang makhluk esperan, makhluk yang selalu berharap. Jadi historis itu memberikan kita sebuah primitif gitu loh. Kita ini dulu makhluk primitif sebenarnya. Kita perlukan apa di era sekarang 5.0 ini? Satu, kejujuran digital. Bali 1 mengabarkan,